Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Muhammad Abah Rashid dapat kembali menyapa Anda melalui layar kaca dalam program Expository Expos Berita Terkini. Hari ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan sekaligus belajar mengenai pertanian yang kini bertransformasi dengan penggunaan Internet of Things atau IoT. Salah satu contohnya dapat kita lihat di Agribusiness and Technology Park IPB University yang terletak di Dramaga Bogor. Mari kita simak langsung liputan selengkapnya dari rekan kami Naura Kirana di lokasi. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Agribusiness and Technology Park IPB University. Meskipun di cuaca yang hujan, dingin, dan mendung ini tidak mengurangi semangat saya untuk menggali lebih dalam tentang apa yang ada di ATP ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti saya untuk menggali di ATP ini. Selamat datang di Agribusiness and Technology Park IPB University atau yang lebih dikenal dengan ATP IPB. Tempat ini merupakan pusat pengembangan dan pendampingan tanaman hortikultura yang inovatif, sekaligus pusat diseminasi teknologi pertanian 4.0 bagi mahasiswa dan masyarakat. Di ATP IPB, berbagai fasilitas pertanian modern masih aktif digunakan dan terus dijaga hingga kini. Yuk kita intip satu persatu. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Greenhouse Smart Nursery, di mana di sini dibudidaya beberapa tanaman. Antara lain di sini ada tanaman terong, bisa dilihat. Kemudian di sini ada juga tanaman tomat dan juga ada seledri. Di sini bisa dilihat. Kemudian ada juga tanaman cabai yang dibudidaya. Cabainya itu cabai jabra ya, bukan jabra yang berkeliaran di luar sana, tapi cabai tanaman. Dan yang juga yang terakhir ada tanaman okra, sejenis tomat, namun bukan tomat, tapi biasanya dimakan di sayur bening. Sekarang saya sedang berada di greenhouse sayuran organik. Tanaman yang langsung mencuri perhatian saya di sini adalah selada. Selain itu ada juga chiasim. Ini tuh sayuran yang sering kita temui di bakso dan mie ayam. Dua selada di sini seger-seger banget ya pemirsa, nggak kalah nih sama cogan-cogan di PB. Buat cuci mata nih. Oh iya, for your information, di sini tanaman-tanamannya dilindungi oleh insect net supaya nggak mudah diserang hama. Keren banget ya pemirsa. Kalau untuk mahasiswa sih lebih ke hidroponik ya, karena satu hidroponik substrat contoh melon, keduanya di hidroponik NFT. Mereka meneliti, contoh misalkan melon, meneliti dari mulai fase penanaman misalkan sampai dengan pasca panen, meneliti jenis tanamannya apa, misalkan sampai sedetail apapun dengan menggunakan teknologi yang ada di ATP sendiri. Jadi mereka otomatis sekaligus menerapkan gitu kan, sesuai dengan bidang studinya gitu. Lanjut, sekarang saya mampir ke greenhouse hidroponik terapung. Di sini tanaman dibudidayakan bersamaan dengan hewan air loh. Jadi tanaman hidroponiknya menggunakan air dari kolam ikan yang ada di bawahnya. Teknologi ini membuat penggunaan air jadi lebih efisien. Perjalanan saya berlanjut ke kebun jambu dan anggur. Tanaman yang dibudidayakan di sini dirawat dengan sangat baik. Jenis jambu yang ada di sini terdiri dari jambu kristal dan jambu air. Seluruh proses budidayanya dilakukan menggunakan metode biofertilizer. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di greenhouse pembenihan ikan, di mana di belakang saya ini sudah terdapat budidaya, antara lain ada ikan nila dan juga ikan koi. Kemudian bisa dilihat di belakang saya ini terdapat bioflok, di mana air di sini tidak perlu diganti setiap harinya dan sudah jernih karena alat di belakang saya ini sudah memfilter air tersebut. Ini nih tempat yang paling menarik, yaitu Digital Farming Center. Di sini kamu bisa menemukan berbagai tanaman, salah satunya kailan, yang tentunya ditanam di ruangan dengan AC selama 24 jam.
Selain itu, pencahayaannya juga stabil karena tanaman terus disinari menggunakan lampu khusus. Digital Farming Center ini juga dijadikan tempat penelitian oleh mahasiswa IPB loh. Sekarang kalau boleh tahu kakak lagi ngapain nih kak? Ini aku lagi penelitian tentang pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan vegetatif anggrek Phalaenopsis. Itu buat tugas akhir aku skripsi. Kalau boleh tahu lebih detailnya kakak sedang menghitung apa nih kak? Oh, ini aku lagi menghitung pengamatan morfologi ya, kayak tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, yang kayak gitu. Sebelum pulang, sempetin dulu buat ngopi di kafe Sobat Tani. Selain menyajikan kopi hasil tanaman dari ATP, di sini juga tersedia berbagai produk snack dari UMKM. Dengan desain kemasannya yang langsung dibuat oleh mahasiswa magang IPB University. Nah, pemirsa Expository, jadi itu dia keseruan saya menjelajahi pertanian 4.0 di ATP IPB. Ternyata pertanian sekarang tuh nggak kalah ya dari industri lain, super keren dan ini banyak peluang buat anak muda. Buat kalian yang mungkin selama ini mikir pertanian itu cuma buat orang tua aja, sekarang waktunya kalian ubah mindset. Kita sebagai generasi muda juga bisa ambil bagian, apalagi dengan bantuan teknologi semuanya jadi lebih mudah loh. Sekarang jangan takut buat mulai belajar karena masa depan pertanian Indonesia ada di tangan kita semua. Saya Naura, pamit dulu, kita balik lagi ke Rashid di studio. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Siapa sangka dunia pertanian sekarang sudah sedekat itu dengan teknologi. Inovasi-inovasi seperti di ATP IPB menunjukkan bahwa pertanian masa kini adalah peluang besar, terutama untuk generasi muda yang kreatif dan terbuka dengan perubahan. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti Expository karena kami akan hadir lagi dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Saya Muhammad Tabah Rashid, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.